Halo guys, selamat datang di Rekapin. Rekap kali ini adalah sebuah film klasik berjudul No Hard Feelings. Silakan nikmati, awas spoiler, dan jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Adegan pembuka berlatar di Montauk, New York di mana seorang sopir truk derek bernama Gary tiba di rumah mantan pacarnya, Maddie untuk mengambil mobilnya. Terungkap bahwa mobilnya diambil alih karena dia berhutang pajak properti atas rumah yang diwarisi dari ibunya. Maddie memiliki dua pekerjaan, satu sebagai bartender dan yang lainnya sebagai pengemudi Uber, dan kehilangan mobilnya berarti kehilangan kemampuannya untuk bekerja sebagai pengemudi Uber. Akibatnya, ia mencoba membujuk Gary untuk mengampuni mobilnya. Dia bahkan mencoba untuk menarik perasaannya, tetapi usahanya dirusak oleh pria lain yang dia kencani pada malam sebelumnya. Melihat hal ini, Gary mengikatkan mobilnya ke mobil derek dan pergi. Karena tidak memiliki mobil, Maddie menggunakan sepatu roda untuk pergi ke kantor. Di tengah perjalanan, dia melihat mobil derek milik Gary diparkir di luar kedai kopi. Melihat pria itu sedang sibuk di dalam, Maddie dengan cepat membuka kunci mobilnya dan mencoba untuk pergi. Namun, dia lupa bahwa mobilnya masih tertambat di truk. Hal ini menyebabkan keributan kecil, dan Gary dengan cepat tiba di tempat kejadian dan mengangkat mobilnya kembali. Maddie akhirnya menjalani masa percobaan sebagai akibat dari tindakannya, tetapi untungnya dia ditebus oleh temannya yang bernama Gabe. Setelah itu, Maddie bergegas ke pekerjaannya di sebuah bar, dengan rasa frustasinya yang masih tersisa. Dia semakin kesal ketika seorang pelanggan meminta minuman sebelum bar dibuka secara resmi. Akibatnya, dia bertengkar dengan pelanggan tersebut, menyebabkan dia dimarahi oleh manajernya, Fern. Fern kemudian menugaskan Maddie untuk melipat serbet. Di sana, ia ditemani oleh rekan kerjanya yang sedang hamil, Sarah, dan suaminya, Jim. Saat ketiganya terlibat dalam obrolan, Sarah menunjukkan sebuah kesempatan kerja yang aneh dari investor cryptocurrency kaya, keluarga Bakers. Mereka sedang mencari seseorang untuk mengencani putra mereka yang berusia 19 tahun yang introvert, Percy, dan sebagai gantinya, mereka menawarkan mobil buick regal mereka sebagai kompensasi. Putus asa untuk menghindari kehilangan rumah, Maddie memutuskan untuk menerima iklan Craigslist yang tidak biasa ini. Keesokan harinya, ia mengunjungi rumah orang tua kaya tersebut untuk mendiskusikan pekerjaan itu. Orang tua, Lard dan Allison bercerita tentang putra mereka, yang pemalu dan tidak memiliki pengalaman dengan gadis-gadis, minum-minum, pesta, atau... Mereka berharap dapat meningkatkan kepercayaan dirinya sebelum dia masuk ke Universitas Princeton pada musim gugur. Saat diskusi mereka berlangsung, pasangan ini mengetahui bahwa Maddie sudah berusia 32 tahun, yang membuat mereka agak ragu-ragu. Meskipun begitu, Maddie menegaskan bahwa yang mereka butuhkan bukanlah seorang gadis muda, melainkan seseorang yang dewasa dan dapat membimbing putra mereka menjadi pria yang bertanggung jawab. Hal ini meyakinkan orang tua tersebut dan mereka akhirnya mempekerjakannya untuk pekerjaan itu. Namun sebelum berangkat, mereka memintanya untuk tidak memberitahu Percy tentang hal ini. Kemudian, Maddie mengenakan gaun yang menggoda dan pergi ke rumah penampungan hewan tempat Percy menjadi sukarelawan. Dia berpura-pura tertarik untuk mengadopsi seekor anjing dan secara khusus meminta bantuan Percy untuk itu. Percy kemudian menunjukkan seekor anjing bernama Milo dan mulai memberikan penjelasan tentang detailnya. Maddie, di sisi lain, terus menggodanya untuk menggoda. Namun, Percy tidak merasa nyaman, sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri percakapan mereka. Maddie, yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk berbicara dengannya, menawarkan tumpangan pulang. Percy tampak ragu-ragu, tetapi dia mengambil sepeda dan memasukkannya ke dalam mobil van yang dipinjamnya dari Jim. Dalam perjalanan mereka, Maddie mencoba memulai percakapan yang tepat, di mana dia membuat lelucon yang menyebut Percy sebagai sandranya. Anak laki-laki itu menanggapinya dengan serius dan mengira bahwa Maddie sedang mencoba menculiknya. Kecurigaannya meningkat ketika Maddie mengambil rute yang berbeda, dengan alasan jalan pintas. Dalam upaya untuk mencari bantuan, Percy mencoba menghubungi 911 di ponselnya, tetapi Maddie mengambilnya, menambah kegelisahannya. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di kediaman Maddie, dan sesaat sebelum keluar dari mobil van, Percy menyemprotkan merica ke wajahnya. Meskipun merasa sakit, Maddie mengungkapkan bahwa dia menganggap Percy seksi, dan ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Mendengar hal ini, Percy membantunya mencuci wajahnya dan keduanya setuju untuk bertemu untuk kencan keesokan harinya. Malam berikutnya, Maddie mengundang Percy ke sebuah bar dan pria itu tiba di sana dengan setelan jas dan celana pendek. Maddie kemudian memesan koktail untuk mereka berdua. Percy memuntahkan minuman tersebut begitu ia mencicipinya, namun Maddie berusaha meyakinkannya, mengatakan bahwa ia harus mencoba alkohol sebelum kuliah. Percakapan mereka segera disela oleh salah satu mantan pacar Maddie. Dia menyebutkan bahwa dia sekarang sudah menikah dan membanggakan bahwa istrinya sangat setia, tidak seperti Maddie. Sebelum pergi, pria itu juga memperingatkan Percy, dengan mengatakan bahwa dia adalah sandal. Setelah minum-minum, Maddie mengajak Percy ke pantai dan menyarankan agar mereka berenang. Melihat pria itu enggan, Maddie menanggalkan pakaiannya di depannya dan melompat ke dalam air. Setelah itu, Percy dengan gugup melepas pakaiannya dan mengikutinya. Segera setelah itu, sekelompok remaja yang sedang mabuk muncul dan mulai mengejek mereka. Mereka bahkan mencoba mencuri pakaian dan barang-barang lainnya. Karena marah, Maddie keluar dari air dan melawan para pemabuk itu. Dia menghajar mereka sebelum kembali ke Percy. Setelah menyaksikan tindakan kekerasannya, Percy takut pada Maddie dan akibatnya, dia menuntut untuk dibawa pulang. Namun, dia mengklaim bahwa itu hanya untuk membela diri. Menepis hal ini, Maddie mencoba untuk dengannya, namun Percy menolak karena dia belum mengenalnya. Hal ini membuat Maddie kesal, yang kemudian pergi sambil membawa barang-barang mereka berdua. Percy yang
mengikutinya dan meminta pakaian dan ponselnya kembali, tetapi Madi hanya memberikan pakaiannya. Dia bersiap untuk pergi, tetapi Perci melompat ke atas kap mobil, menuntut ponselnya. Terlepas dari itu, Madi tidak peduli dan mulai mengemudi, hanya untuk kemudian terlihat oleh polisi. Hal ini membuatnya khawatir karena dia sedang dalam masa percobaan. Karena takut akan kehilangan SIM-nya, Madi mempercepat laju kendaraannya dan berhasil mendahului mobil polisi dengan melaju melewati kereta api yang datang. Setelah itu, mereka berdua pergi ke rumahnya dan Madi mencoba merayunya sekali lagi. Dia juga mulai menari di pangkuannya, tetapi Perci yang tidak berpengalaman merasa berat. Madi kemudian menempatkannya di pangkuannya dan mulai mendekat. Sayangnya, hal ini justru memicu kecemasan Perci, menyebabkan dia mengalami ruam di punggungnya. Meskipun mengalami hal ini, Madi tidak menghakiminya dan malah mengolesinya dengan lotion. Terhibur oleh kebaikannya, Perci membuka diri tentang kehidupannya yang kesepian. Dia mengungkapkan bagaimana teman-teman sekelasnya biasa mengejeknya karena tidur di kamar tidur orang tuanya, yang merupakan salah satu alasan yang membuatnya enggan bersosialisasi. Menanggapi hal tersebut, Madi juga berbagi cerita tentang bagaimana dia telah tinggal di rumah ini sepanjang hidupnya untuk merawat ibunya yang sakit. Perci bertanya tentang ayahnya, dan dia mengatakan bahwa dia telah meninggalkan mereka untuk keluarga barunya di kota. Setelah berbicara dari hati ke hati, keduanya memutuskan untuk berkencan sebelum oleo-oleo. Selama beberapa hari berikutnya, Madi dan Perci menghabiskan sebagian besar waktu mereka bersama, menikmati kegiatan seperti jalan-jalan di pantai bersama hewan peliharaan mereka dan bermain laser tag di arcade. Seiring berjalannya waktu, Perci menjadi lebih nyaman dengan Madi, dan mereka menjalin persahabatan sejati. Suatu hari, mereka berdua mengaku tidak pernah menghadiri pesta dansa. Perci bertanya-tanya mengapa dia tidak pernah ke pesta dansa meskipun dia adalah seorang ratu dansa. Madi menjawab bahwa dia pernah menulis surat kepada ayahnya, menanyakan mengapa ayahnya tidak ingin bertemu dengannya. Namun, surat tersebut tidak pernah dibuka tepat sebelum malam pesta dansa. Pengalaman ini membuatnya merasa sedih, sehingga dia memilih untuk tidak hadir. Kisahnya menyentuh hati Perci, jadi dia meminta izinnya sebelum mensosropnya. Setelah itu, keduanya bertemu dengan mantan pengasuh Perci yang bernama Jody, yang sedikit khawatir melihat Perci bersama seorang gadis. Dengan cara yang lucu, dia melemparkan sebuah frisbee dan meminta Perci untuk mengambilnya. Saat anak laki-laki itu pergi, Jody bertanya kepada Madi apakah dia memanfaatkan Perci untuk mendapatkan uang. Gadis kita segera membungkamnya dengan mengatakan bahwa dia hanya ingin berkencan dengannya. Malam harinya, Madi berada di rumah ketika bel pintu berdering. Menjawabnya, dia menemukan mantan teman sekelasnya bernama Doug Han, yang sekarang menjadi agen real estate. Dia memperingatkannya tentang proses hukum yang berkaitan dengan pengambilalihan rumahnya, tetapi Madi tetap teguh dalam tekadnya untuk mempertahankannya. Pada malam yang sama, Perci menjemput Madi dengan limusinnya dan mereka pergi makan malam di sebuah restoran mahal, memperlakukannya sebagai malam dansa sementara. Sambil menikmati makanan mereka terlibat dalam percakapan yang hidup, melontarkan banyak lelucon kotor. Tak lama kemudian, Madi, yang mengetahui bahwa Perci menyukai musik, mendorongnya untuk bermain piano. Meskipun awalnya gugup, Perci mengumpulkan keberaniannya dan memainkan lagu, Maneter, dan menarik perhatian semua orang dengan bakatnya. Dia ternyata sangat bagus sehingga seluruh penonton bersorak untuknya. Perci kemudian kembali ke Madi, namun tak lama kemudian, dia didekati oleh teman sekolahnya, Natalie. Setelah mengobrol singkat, dia mengundangnya ke sebuah pesta. Madi tampak agak cemburu dengan interaksi mereka, jadi dia menjawab bahwa mereka sibuk malam ini. Meskipun demikian, Natalie memberikan alamat pesta kepadanya sebelum pergi. Pada adegan berikutnya, Perci membahas tentang rencana kuliahnya, dan khawatir bahwa mereka tidak akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu. Dia bertanya apakah dia bisa mengunjunginya selama akhir pekan, tetapi Madi mengklaim bahwa dia tidak melakukan perjalanan jauh. Mendengar hal ini, anak laki-laki itu menjadi sangat kesal dan meninggalkan makan malam dan pergi ke pesta Natalie. Khawatir dia akan tidur dengan gadis-gadis lain dan merusak pekerjaannya, Madi mengikutinya ke dalam. Namun, dia kehilangan anak itu di tengah kerumunan, jadi dia bertanya kepada para pengunjung pesta tentang anak itu. Alih-alih menolongnya, anak-anak muda itu malah mengejeknya karena datang ke pesta remaja meskipun sudah tua. Akhirnya, Madi berhasil menemukan Perci di sebuah ruangan bersama Natalie, namun dia sakit karena dia telah meminum ibuprofen dengan alkohol. Karena khawatir, Madi membawanya ke kamar mandi dan memaksanya untuk muntah. Mereka membuat keributan di pesta tersebut, sehingga ayah Natalie mengusir mereka dari tempat itu. Dalam perjalanan pulang, Perci mengatakan bahwa dia siap untuk dengannya. Dia melakukan beberapa tindakan pencegahan, tetapi pada saat yang sama, dia juga menyatakan cintanya pada Natalie. Hal ini membuat Madi tidak nyaman, jadi dia menepisnya dengan mengatakan bahwa dia mabuk dan mereka tidak boleh melakukan apapun malam ini. Keesokan paginya, Lard dan Allison senang melihat putra mereka kini lebih ceria dan ekstrovert, berkat kekasihnya. Namun, ekspresi wajah mereka berubah ketika Perci menceritakan keputusannya untuk tidak pergi ke Princeton karena ingin tetap dekat dengan Madi. Orang tuanya menyuruhnya pergi untuk latihan mengemudi mobil, sementara mereka segera menelepon Madi. Gadis kita mengklaim bahwa dia tidak dapat melakukan pekerjaan itu lebih jauh lagi karena Perci sudah terlalu terikat padanya. Sebagai tanggapan, Lard menawarkan mobil kepadanya jika dia meyakinkannya untuk pergi ke Princeton. Tanpa sepengetahuan mereka, Perci secara tidak sengaja menghubungkan Bluetooth mobil ke telepon dan mendengar percakapan mereka, yang menghancurkan hatinya. Dia membutuhkan waktu untuk berdamai dan kemudian mengundang Madi untuk makan malam bersama orang tuanya. Begitu dia tiba, Perci mencoba membuat orang tuanya dan Madi bercakap-cakap. Namun, entah bagaimana mereka berhasil bermain bersama. Tak lama kemudian,
Perci menerima telepon dari temannya, jadi dia permisi dari acara makan malam tersebut. Kedua sahabat ini kemudian mengendarai mobil mewah Buick Regal ke hutan dan menghancurkannya. Sekembalinya ke rumah, Perci langsung menuju ke kamarnya. Merasa ada yang tidak beres, Madi mendekatinya untuk menanyakan masalah tersebut. Bukannya menjawab, Perci malah mencondongkan tubuhnya untuk menciumnya, namun Madi menolak. Dia kemudian mendesaknya untuk mengungkapkan kebenaran, tetapi dia terus berbohong. Tanpa pilihan lain, dia setuju untuk tidur dengannya untuk memberikan apa yang dia inginkan. Sayangnya, Perci tidak bertahan lebih dari 10 detik. Saat keduanya berbaring di samping satu sama lain, dia akhirnya mengakui bahwa dia tahu tentang kesepakatannya dengan orang tuanya. Mendengar hal ini, Madi meminta maaf kepadanya, mengatakan bahwa persahabatan mereka adalah nyata. Namun, Perci yang dikhianati tidak mendengarkan dan memintanya untuk pergi. Setelah itu, Perci menghadapi orang tuanya dengan kebenaran, bersikeras bahwa mereka berhenti campur tangan dalam hidupnya dan membiarkan dia menghadapi keduanya kesuksesan dan kegagalan secara mandiri. Setelah hubungannya berakhir, Perci kembali ke rutinitas normalnya dan mulai menghabiskan hari-harinya di kamar dengan bermain video game. Di sisi lain, Madi menerima Buick Regal yang rusak sebagai kompensasinya, yang mulai ia gunakan untuk pekerjaan Uber-nya. Para penumpang agak ragu untuk menaikinya, namun Madi berhasil meyakinkan mereka untuk naik. Setelah beberapa hari bekerja keras, dia menghasilkan cukup uang untuk melunasi utang-utangnya. Dia dengan senang hati merayakan pencapaian ini bersama Sarah dan Jim. Namun, kegembiraannya tidak berlangsung lama saat ia mengetahui bahwa Sarah dan Jim akan segera pindah ke Florida karena mereka tidak mampu membeli rumah di Montauk. Kemudian, Madi meluangkan waktu untuk merenungkan hidupnya dan memutuskan untuk memperbaiki perbuatannya yang salah sebelum melanjutkan hidup. Dia membakar surat yang dia tulis untuk ayahnya, meminta maaf kepada Gary atas apa yang dia lakukan, dan membuat keputusan yang berani untuk menjual rumah. Dia juga ingin berdamai dengan Perci, tetapi dia tidak membalas telepon dan pesannya. Alhasil, dia pergi ke rumah Perci, hanya untuk mengetahui bahwa dia mengunjungi universitasnya sebelum mendaftar di sana. Madi kemudian pergi ke Princeton dan meminta maaf kepadanya atas pengkhianatan tersebut. Ketika Perci mencoba pergi tanpa mendengarkannya, dia melompat ke kap mobilnya. Meskipun demikian, dia mulai mengemudi seperti yang dia lakukan di masa lalu. Karena tidak dapat melihat, Perci menabrak sesuatu yang menyebabkan jaket Madi terbakar. Dalam keadaan panik, dia mengemudi ke arah laut untuk memadamkan api dan bergegas menolongnya. Setelah kejadian ini, keduanya akhirnya berdamai dan berbagi pelukan yang emosional. Saat mobil ditarik, keduanya duduk di pantai dan berbagi rencana masa depan mereka. Perci akan pergi ke Princeton sementara Madi akan pindah ke California. Namun, mereka berjanji untuk tetap berteman. Setelah itu, Madi memutuskan untuk menjual rumahnya kepada Jim dan Sarah sehingga mereka tidak perlu pindah ke Florida. Dalam adegan terakhir, Madi menawarkan Perci tumpangan Uber pribadi ke Princeton dalam perjalanannya ke California. Dia juga mengungkapkan bahwa dia telah mengadopsi Milo. Film ini berakhir saat keduanya meninggalkan kota untuk memulai babak baru dalam hidup mereka. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan tinggalkan komentar dan subscribe untuk rekap film setiap hari. Sehat selalu untuk kamu dan sampai jumpa di video selanjutnya guys.